Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sholli wa isri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada malam hari ini di hari kedua ya, dua puasa Ramadan kita. Alhamdulillah kita masih tetap istiqomah untuk melaksanakan halaqah pekanan Jumat malam ini, dan alhamdulillah sudah dihadiri oleh Diam Dompet Duafa Hongkong, Ustadz Fajar, dan juga guru kita Ustadz Asmi, dan juga Ustadz Muhammad Faiz, serta uh, Prof. Fatwa sudah hadir juga untuk bersama-sama kita bersilaturahim dan juga thalabul ilmi dalam rangka menguatkan keimanan dan keislaman kita, meluaskan wawasan keislaman kita, serta saling bersilaturahim di antara kita sesama bapak-bapak yang ada di Hong Kong, dan juga bapak-bapak yang pernah ada di Hong Kong, ex Hong Kong, dan juga kita live streamingkan di Facebook Dompet Duafa Hong Kong, sehingga bisa juga dilihat atau disimak oleh teman-teman yang bisa mengakses Facebook sebagai Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Semoga apa yang kita niatkan, kita upayakan untuk berbagai hal baik ini mendapatkan ridho dari Allah, dan walaupun dilaksanakan secara online, secara virtual, Allah tetap menilai sebagai sebuah majelis ilmu, majelis zikir yang dikelilingi oleh para malaikat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in, serta umat Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya, dan semoga Allah pantaskan kita untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak sekalian, dan juga teman-teman yang sudah menyimak di live streaming Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Malam hari ini kita di awal bulan Ramadan ini kita akan angkat satu tema yang sangat fundamental mengenai 4 pilar Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Asmi Hafizuddin. Insya Allah akan menyampaikan paparannya setelah ini. Dan nanti sebagaimana biasa setelah paparan kami akan lanjutkan dengan diskusi melalui media Zoom. Sedangkan untuk teman-teman yang di live streaming kita akan cukupkan sampai dengan akhir penjelasan atau tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Azmi. Baik, sebelum memulai acara ini, marilah kita sama-sama buka dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga bacaan Suratul Fatihah ini bisa memberi keberkahan buat kita semua. Ala dini wa niatan sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, selanjutnya saya serahkan pada Ustadz Asmi untuk menyampaikan paparannya. Kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Izin Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa amala. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, bertatap muka dengan
saudara-saudara kita, bapak-bapak yang berbahagia, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kemudahan selama kegiatan-kegiatan di Hong Kong ya. Dan salawat dan salam tidak lupa pula kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin sebelum memulai, mungkin saya coba untuk share screen Pak ya. Coba dulu. Silakan Ustaz. Bisa langsung. Nah, ini. Sudah muncul Pak? Sudah jelas, Oh, tapi di oke. slideshow aja biar lebih mantap. Nah, Nah, sip. nih, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita di malam hari ini ya, pukul 21:57. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, kekuatan dan juga keselamatan bagi kita semua, khususnya para bapak-bapak ya, pada pejuang keluarga, Pak. Jadi kita selalu berdoa agar diberikan kesehatan, Pak, supaya ibadah yang tidak terputus, yaitu mencari ridho Allah dengan cara bekerja untuk menafkahi anak dan istri itu tetap berjalan, Pak. Tip, di pertemuan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan terkait 4 pilar Ramadan ya, 4 pilar utama meraih keberkahan Ramadan atau arba'ul maqasid. Maqasid itu adalah tujuan. Arba' itu dari kata wahid, isnin, salasah, arba'. Empat. Empat pilar atau 4 maqasid daripada Ramadan. Nah, sebelum masuk ke situ, em, seperti biasa ya kita pasti ada yang sudah tahu atau yang belum tahu ya. Kita sama-sama kemudian merojah lagi bahwa Ramadan itu berasal dari kata romad. Nah, romad itu artinya adalah keras, panas. Nah, gitu. Jadi seperti kita sebuah besi, ya, ketika kita ditempa dengan keras dan juga kondisi yang sangat panas. Nah, itu penempaan itu bisa menjadikan kita menjadi muslim yang sejati, Pak. Jadi kalau jadi besi itu dibikin, dipanasin ya, terus ditempa terus-terusan, dia jadi pedang, Pak. Harganya jadi berbeda. Ada kemuliaan di dalamnya. Begitu juga dengan manusia ketika ditempa ya, dengan berbagai macam ujian, maka ketika berhasil itu akan menjadi nilai positif bagi kita sebagai seorang muslim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani bulan Ramadan, tentu saja kita perlu membutuhkan suatu strategi ya, agar bulan Ramadan ini bukan hanya menjadi sebuah aktivitas rutin yang kita temui setiap tahunnya, tetapi ada esensi yang bisa kita temukan dan juga kita dapatkan selama bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini ada 4 yang saya sampaikan terkait hal-hal yang cukup penting di bulan Ramadan. Yang pertama adalah tentu saja asyam. Asyam itu puasa. Yang kedua, al-qiyam. Al-qiyam, sholat malam. Yang ketiga, it'am. Maksudnya adalah it'am, ta'am, memberi makan. Dan yang keempat adalah Al-Quran, yaitu interaksi kita dengan Al-Quran selama di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah as-siyam. Dalil yang sangat populer ya. Ada ayat yang memerintahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan puasa.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, dalam puasa ini kita ada goals yang perlu kita tuju. Jadi ketika berpuasa itu kita ada target, Pak. Kalau main bola itu harus mencetak gol supaya menang gitu, Pak. Begitu juga dengan siam puasa, apalagi puasa ini bukan sekedar al-hiwayah, bukan sekedar hobi, Pak. Kalau main bola hobi, al-hiwayah itu juga ada strateginya, Pak. Apalagi dengan ibadah. Ibadah tentu saja kita harus mempersiapkannya dengan baik. Nah, apa pencapaian atau goals daripada puasa itu sendiri? Goals atau capaian puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa berarti maknanya adalah kita dapat menjauhkan dari segala larangan-larangan dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada semacam anekdot, Pak. Anekdot terkait surga dan neraka, Pak. Nah, sebetulnya seorang muslim itu bisa nggak Pak masuk ke dalam surga, Pak? Bisa ya? Bisa, karena kita punya Nah, kuncinya, Pak. Kita punya kunci. Jadi yang bisa masuk ke surga itu yang punya kunci. Kuncinya apa? Kuncinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kunci masuk surga. Orang yang baik, kemudian juga sering berbagi, tetapi dia tidak punya kunci, maka tidak bisa masuk ke dalam surga karena itu tiketnya, Pak, kuncinya. Ya. Orang-orang yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsekuensi beragama, Pak. Ketika kita memilih Islam sebagai din kita, sebagai agama kita, bahwasanya Islam adalah agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penutup. Nabi Muhammad sebagai para penutup daripada nabi-nabi terdahulu dan juga para rasul membawa risalah yaitu al-Islam. Maka orang yang beragama Islam lah yang bisa masuk ke surga karena dia mempunyai kunci. Kuncinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, maka pertanyaannya adalah kalau surga itu kan kuncinya syahadat, Pak. Kita nggak punya kunci masuk neraka, Pak. Tapi kita banyak sekali bisa atau bisa terjerumus ke dalam neraka padahal kita nggak punya kuncinya gitu. Jadi semacam tantangan bagi kita ya, ibarat kita mau masuk ke rumah kita nggak punya kunci bisa masuk, ya kan, harusnya bisa masuk, tapi kalau nggak punya kunci kan seharusnya nggak bisa masuk, Pak, ya kan, karena neraka nggak ada kuncinya, Pak. Jadi nggak lebih ada pintunya, langsung oblong-oblong. iya. Kalau surga itu banyak pintu-pintu, kita tinggal pilih, Pak. Ada orang yang suka bersedekah maka dia masuk ke dalam pintu orang-orang yang suka bersedekah. Ada juga kalau khusus bulan Ramadan itu Ar-Rayyan. Itu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, shaimun. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka siam atau puasa itu penting kita mengetahui esensi daripada puasa itu sendiri, Pak. Ya. Kesolehan kita selama bulan Ramadan itu kita punya tanggung jawab sebagai seorang ayah ya, dalam parenting Islam itu. Kalau di lagu-lagu Rehan dulu itu, Pak, pas kita masih muda itu, Pak, masih kecil itu, kata iman tak dapat diwarisi gitu dari seorang ayah yang bertakwa itu. Tapi saya pas agak gede agak sedikit mengkritisi lagu itu, Pak. Kayaknya ada yang keliru, Pak.
Seharusnya keimanan kita itu bisa kita wariskan kepada anak. Memang anak tidak bisa mewarisi, tapi ayah atau orang tua, parents, Pak, ini punya kendali penuh untuk bisa mewariskan keimanan kita. Seperti mana kita punya harta, kita wariskan kepada anak-anak. Nah, iman juga, Pak, dioptimalkan, itu bisa diwariskan. Sehingga apa? Sehingga lazzatul ibadah atau keindahan, kenikmatan ibadah itu bisa diwariskan kepada anak. Anak itu bisa merasakan bagaimana sih berpuasa itu indahnya seperti apa. Sholat itu nikmat, sedekah itu menyenangkan. Nah, itu perasaan-perasaan seperti itu jika kita bisa mewariskan kepada anak, Masya Allah, itu luar biasa, Pak. Itu ayah yang hebat itu. Ayah yang hebat bisa mewariskan kesolehan kepada anak. Maka bapak-bapak di sini punya banyak kesempatan ya, punya banyak peluang untuk bisa mewariskan keimanan, kesolehan kepada anak-anak kita. Caranya gimana? Bapaknya dulu soleh, Pak. Kalau bapaknya soleh, anak insya Allah ngikut. Gitu. Jadi saya punya anak, Pak, perempuan. Perempuan itu tapi setiap azan itu jegat di masjid, jegat di pintu, Pak. Sedangkan waktu itu anaknya masih kecil, masih umur baru bisa berjalan ya 1 tahun 8 bulan apa belum belum disapih lah. Itu kalau dengar azan tuh, Pak, lebih duluan bangun anak, Pak. Jadi saya kadang masih agak kadang beberapa waktu itu masih belum bangun, tapi anak itu ketika dengar murotal sebelum azan itu langsung bangun gitu, langsung standby gitu, berdiri. Bahkan kalau misalkan saya bangunnya diem-diem gitu kan, kadang kalau jadi imam bawa anak agak susah, Pak ya. Agak PR juga, Pak. Jadi kayak saya kadang bangun sih diem-diem supaya anak nggak bangun, Pak, karena kalau bangun pasti ikut gitu. Padahal saya nggak pernah ngajakin anak, Pak, cuman karena kebiasaan aja. Jadi si anak happy, seneng ngelihat mau kemana gitu, mau ke masjid, ikut. Nah, itu jadi tanpa diajak anak itu happy, suka. Jadi habits, Pak. Jadi sebuah eh, kesenangan bagi anak-anak itu kalau misalkan kita punya atau biasa membiasakan terlihat oleh anak, maka itu akan jadi sendiri, Pak. Jadi dari kecil, Pak ya, itu dibentuk. Kalau udah besar nanti tipsnya di kesempatan yang lain, Pak. Tip. Yang kedua, kemudian daripada pilar Ramadan setelah siam, tentu saja siam tadi kita tidak hanya menjaga lapar dan dahaga kita, karena banyak sekali orang-orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, padahal di dalam puasa itu memiliki banyak makna-makna yang dapat kita ambil hikmahnya, seperti kita menjaga lisan, menjaga pandangan kita, menjaga pemikiran kita gitu. Semuanya dijaga. Nah, mudah-mudahan kalau misalkan puasanya itu sempurna, nah itu nanti kita dapat balasan, yaitu doa mustajab ya. Yang ketika berbuka itu masuk ke dalam salah satu kategori doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah puasanya sesuai dengan syariat, yaitu tidak hanya menjaga lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga hawa nafsu, menjaga perilaku, perkataan, dan juga pikiran kita. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah qiyam. Qiyam itu bisa berbentuk sholat malam berupa tarawih yang bisa kita ikuti di sanggar-sanggar, di musola-musola, di masjid-masjid gitu ya. Atau di rumah sendiri misalkan, bagi ibu-ibu ya. Bagi ibu-ibu itu bisa melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing kalau misalkan berhalangan untuk pergi ke masjid. Itu bisa dilaksanakan. Jadi kalau bapak-bapak, Pak, nah, usahakan untuk tetap
di masjid karena kita dapat pahala berjamaah sholat Isya. Nah, sedikit bocoran Pak. Terkadang kita setelah sholat Isya itu Pak, fokus kita kan ke taraweh nih Pak. Fokus kita ke taraweh, jadi kadang ada jamaah yang tidak mengambil kesempatan sholat ba'diyah Isya. Padahal itu juga penting kalau dalam mazhab Syafi'i itu kategorinya itu dia aula. Jadi sholat sunnah ba'diyah itu bisa atau diambil untuk melaksanakan sebelum sholat tarawih. Nah itu kadang banyak jamaah yang terkecoh Pak. Jadi di habis sholat itu duduk nunggu sholat tarawih. Padahal nah, ada sholat ba'diyah yang bisa dilaksanakan sebelum sholat tarawih. Nah kemudian selain sholat tarawih, qiyam juga bisa kita laksanakan di sepertiga malam Pak. Jadi kalau misalkan ada waktu, kemudian juga udah setting alarm, kita bisa mengambil kesempatan untuk melaksanakan sholat malam di rumah, Pak. Untuk awal bisa dimulai dengan yang tipis-tipis, Pak. Tidak perlu panjang-panjang, ya. Cukup misalkan dimulai dari 2 rakaat. Suratnya pendek-pendek, kita laksanakan di tengah malam atau di 1/3 malam. Gitu. Atau juga bisa kategori di bawahnya. Jadi 1/3 malam itu adalah waktu paling utama saat melaksanakan qiyamul lail. 1/3. Di bawah 1/3, ya jadi 1/3 itu kan berarti al-qiyamu baina apa namanya sholat malam di antara 2 tidur, Pak. Nah, itu yang paling utama untuk melaksanakan sholat malam. Waktu paling utama, Pak ya. Kemudian di bawahnya itu ada ba'da naum, yaitu waktu sholat malam setelah tidur. Nah, biasanya itu bisa dilaksanakan sebelum kita melaksanakan atau melakukan sahur, Pak. Jadi ketika bang tidur dulu nanti jam-jam misalkan 3:30 atau ya jam-jam 3 gitu bangun dulu atau enggak 3:30 gitu sebelum melaksanakan sahur itu bisa melakukan sholat malam itu ada di kategori atau nomor 2, Pak. Ya, peringkat kedua setelah di antara 2 tidur tadi yang 1/3. Kemudian sholat malam atau qiyamul lail di bawahnya. Ya, ini untuk yang para pejuang sholat malam nih yang baru mulai atau masih merasa agak sulit bangun segala macam. Nah, ini bisa dimulai dengan yang nomor 3 yang di bawahnya itu adalah sebelum tidur. Jadi kita bisa melaksanakan sholat malam sebelum kita tidur, gitu. Kalau misalkan taraweh, silahkan Bapak kalau misalkan ikut sholat taraweh nanti pas apa namanya sholat witirnya nanti diakhirkan. Kalau misalkan memang mau sholat lagi itu lebih baik demikian ya. Nanti tarawehnya di akhir setelah kita selesai semua sholat qiyam. Ya. Nah, maka apa keutamaan qiyam ini kok orang disuruh bangun tengah malam susah-susah? Memang apa janji Allah Subhanahu wa taala? Kok kayaknya kalau hal-hal kan kalau dalam apa kaidah fikih itu segala sesuatu itu akan diganjar atau diberikan balasan sesuai dengan kadarnya. Nah, berarti kalau misalkan bangun malam itu sulit, berarti ada ganjaran yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala bagi umatnya yang bangun malam. Karena bangun malam itu tidak semudah membalikan tangan, Pak. Itu itu saya eh, merasa itu seperti undangan hanya Allah orang-orang yang Allah pilih untuk bisa melaksanakan sholat malam. Makanya untuk sampai di tahapan itu kita bisa mulai tuh sebelum tidur kita sholat dulu
sholat qiyam, nanti naik lagi level kita setelah bangun tidur sebelum sholat subuh kita laksanakan qiyam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa bangun di 1/3 malam gitu. Karena itu momen-momen spesial, doa-doa dikabulkan, malaikat diturunkan gitu kan. Subhanallah, banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Maka seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ganjaran atau pahala orang yang melakukan qiyamul lail, ya, termasuk di dalam ini adalah sholat tarawih, apa man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan atau melakukan sholat malam di bulan Ramadan, maka pahalanya gede nih gitu. Apa? Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Sebetulnya anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umatnya adalah apa? Pintu-pintu taubat, Pak. Ya kan, kita ini hidup berpuluh-puluh tahun. Ada masa-masa di mana kita mencari jati diri, ada juga masa-masa di mana kita futur, ada juga masa-masa di mana kita bersemangat untuk beribadah, ada juga masa-masa di mana kita sedang lelah dan lain sebagainya. Nah, di sela-sela fase-fase itu pasti tentu saja kita sebagai manusia ya, tempatnya salah dan tempatnya keliru, ada saja dosa-dosa yang telah kita lalui, maka pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hadiah terbesar. Karena tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanyalah kumpulan dosa-dosa, Pak. Jadi pengharapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita yang telah lalu itu adalah kesempatan kita yang dapat kita raih di bulan Ramadan ini, Pak. Jadi Ramadan itu kalau para ekonom Pak atau para trader itu Pak Abdi, mohon izin ya Pak Adi, para trader gitu ya, para investor itu kok ibarat mereka itu kalau misalkan harga saham lagi turun saatnya nyerok gitu Pak, saatnya nyerok gitu. Jadi orang-orang ekonom itu mereka ngambil kesempatan kalau misalkan harga saham turun, mereka beli itu. Atau cari-cari blue chip yang lagi turun harganya, mereka langsung beli itu besar-besaran tuh Pak. Karena mereka tahu, wah ini momennya nih. Ini momen saya beli harga murah nanti pasti naik. Nah, tapi kan itu perlu analisis Pak dan belum tentu benar juga kan. Kadang juga zong gitu Pak. Tapi dalam Islam ini dijelaskan segamblang mungkin bahwa bulan Ramadan ini bulannya taubat, bulannya maghfirah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan diskon-diskon untuk dosa-dosa, kemudian juga pahala-pahala yang berlipat-lipat ganda, dan itu dijelaskan secara terang-terangan kita sampaikan di setiap momen-momen ceramah kita dengar gitu. Nah, itu sudah diberikan sinyal-sinyal bahwa ya bulan Ramadan ini spesial, bahwa bahkan ada hadis-hadis yang apa namanya menyampaikan bahwa pada hadis dari Rasulullah SAW, idza jaa Ramadan, atau misalkan datang Ramadan, Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu terbuka lebar. Wa ghulliqatil abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya. Suffadati syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu, Pak. Nah, itu keberkahan atau kemuliaan daripada bulan-bulan Ramadan. Kalau Al-Imam Al-Iz bin Abdus Salam itu menyampaikan bahwa makna daripada wa futihatil abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu langit itu, dia bermakna bahwa banyak sekali kesempatan-kesempatan di bulan Ramadan ini untuk bisa masuk ke dalam surga. Jadi para ulama juga ada yang berpendapat bahwa itu merupakan hakiki, makna hakiki dan makna majazi, dan dua-duanya itu memiliki hujah dan dua-duanya betul gitu. Pintu-pintu surga dibuka pada bulan Ramadan, dan di dunia kesempatan untuk meraihnya juga sangat dibuka lebar.
Ya, jadi bulan Ramadan ini luar biasa kesempatan kita untuk bertaqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, qiyam ini adalah salah satu cara paling efektif mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di tengah-tengah orang sedang tidur pulas, kita bersusah payah untuk bangun, apalagi di saat musim dingin, Pak ya, 16 derajat gitu, 13 derajat bangun, kemudian mengambil air wudhu yang airnya juga dingin, Pak. Kalau yang belum ada heaternya, Pak ya, kalau ada heaternya aman banget. Kalau yang nggak ada heaternya ini dingin ini perjuangan ini. Nah, kemudian di kesunyian malam, orang pada tidur, kita kemudian bersujud, berbisik ke bumi, dan didengar oleh langit. Masya Allah, kesempatan-kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa maksimalkan di bulan Ramadan, salah satunya Al-Qiyam. Bisa juga dimulai dari step-step yang tadi kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah Al-It'am. Dalam Ramadan, selain kita siam, berpuasa, kemudian qiyam, sholat malam, dan yang ketiga ini adalah Al-It'am. Al-It'amut ta'am, yaitu memberikan atau berbagi rezeki kepada orang-orang atau kepada sanak saudara terdekat kita atau orang-orang yang membutuhkan. Kan dalam hadis riwayat Tirmizi mengatakan apa? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Tuh, jadi, kalau kita kasih orang iftar untuk berbuka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan pahala yang sama bagi orang yang memberikan makanan. Wah, ini luar biasa ya. Kalau zaman dulu teman-teman itu SMA, SMP itu ada acara apa? Iftar on the road gitu ya. Jadi anak-anak sekolah itu nyiapin buka puasa, diplastikin itu kurma setiga, lima gitu ya. Pokoknya diwadah-wadahin lah satu kotak gitu ya. Terus turun ke jalan, nah, bawa slogan atau banner gitu, Iftar on the road. Nah, itu kan salah satu cara untuk meraih pahala maksimal, Pak. Di saat berbuka kita juga dapat pahala yang lain luar biasa. Ya. Itu adalah kesempatan yang sangat besar ya untuk kita manfaatkan di bulan Ramadan. Dan tentu saja al-itamut ta'am ini ya memiliki makna berbagi, sedekah gitu, dan maknanya itu luas. Sedekah itu maknanya luas, tidak ada batasnya. Termasuk ke dalamnya juga kebaikan-kebaikan dari segi finansial itu juga bisa masuk ke dalam kategori sedekah, atau juga kegiatan-kegiatan lain yang kita rencanakan nanti di bulan Ramadan ini harus atau perlu kita keluarkan zakat finansial kita. Nah, kalau misalkan kita sering dengar, Pak, ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Pak. Yang biasanya para dai itu menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian hidup ya kepada hambanya di atas kemampuan seseorang gitu. Tapi kalau misalkan kita lebih menelaah lagi dari segi makna, substansi dan juga tafsirnya, maka kita akan menemukan bahwa makna al-mukallaf itu adalah mencangkup substansi syariat. Nah, mencangkup substansi syariat maknanya adalah apa? Hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua yang mencangkup syariat itu tidak di atas kemampuan umat. Contoh misalkan puasa, Pak. Kita puasa dari subuh sampai zuhur, melampaui batas kemampuan manusia nggak, Pak? Enggak ya, Alhamdulillah kita puasa sebulan bertahun-tahun masih hidup, Pak. Bahkan beberapa penelitian menyatakan bahwa ternyata puasa itu ternyata memberikan kesehatan gitu, Pak. Orang Barat malah udah namainnya breakfast, Pak. Breakfast pagi-pagi ya. Jadi mereka yang biasa apa namanya diet itu bukanya
pagi-pagi karena mereka udah cukupkan makan atau stop makan itu dari jam 5 sore itu jam 4 sore udah stop makan. Nanti di breakfastnya ya, di breakfast gitu, di breakfast mereka membatalkan dietnya pas pagi-pagi karena mereka semalaman itu nggak mengkonsumsi makanan supaya apa? Supaya pencernaannya baik dan tubuh juga bisa lebih sehat. Nah, padahal ya, Islam itu udah dari ribuan tahun lalu itu sudah mengenal itu dan menyampaikan serta mewajibkan umatnya untuk fasting, untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bahkan sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad diutus, kaum-kaum sebelumnya itu sudah ada. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah atau pernah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu terkait berpuasa, tapi dengan gaya dan cara yang berbeda. Maka puasa ini yang membawa kesehatan bukan hanya dari segi ruhiyah atau dari segi spiritual, tetapi juga dari segi jasadiah atau apa namanya eh, kesehatan. Bahkan finansial juga lebih lebih hemat Pak ya, atau enggak Pak kalau bulan Ramadan Pak? Harusnya lebih hemat tapi ternyata faktanya lebih boros Pak kalau bulan Ramadan karena kita beli apa gitu kan, siang tuh kalap, aduh saya mau makan ini mau makan itu, istri juga saya mau masak ini masak itu, belum anak mau agar ini jadi bengkak ya, tapi nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, itu jadi pahala buat bapak-bapak, soalnya bapak-bapak ini pahalanya besar Pak. Setiap nafkah yang kita berikan kepada anak dan istri itu tercatatnya nafkah, Pak. Kalau dalam fikih itu nafkah. Nafkah, infak, dari kata nafkah, infak. Kita kan kasih infak, infak, infak. Infak paling utama bagi seorang ayah ya Pak, istrinya, anaknya gitu. Nah, setelah itu kita punya ada lebih rezeki, kita berbagi pada saudara kita yang dekat, kerabat, ataupun orang-orang yang sedang mendapat musibah atau orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian hidup berupa ketidakmampuan dalam finansial, kemudian kita juga berbagi, Masya Allah, itu nambah lagi Pak, nambah lagi itu pahalanya luar biasa. Nah, maka al-itna'ut ta'am itu juga mencangkup sedekah-sedekah, wakaf, zakat dan lain sebagainya, itu tidak di atas kemampuan kita Pak, termasuk zakat itu Allah tidak mewajibkan membuat kita kesusahan, enggak Pak. Islam itu hanya 2,5% Pak. Kalau kita ngobrol apa namanya agama samping Pak, yang Kristen itu 10% Pak. Islam itu 2,5%. Maksudnya apa? Jelas gitu. Al-mukallaf di sini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban di atas kemampuan seseorang dalam melaksanakan syariat. Ini zakat itu sudah kadarnya Pak, 2,5% itu udah mantap sekali Pak. Kalau dalam ilmu ekonomi Pak ya, 2,5% itu cincai Pak ya. Gitu nah Masya Allah. Tapi pahalanya luar biasa. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kebetulan udah jam setengah 11 juga nih Pak. Yang keempat itu adalah Al-Quran. Wah, Masya Allah. Kok Al-Quran? Iya betul, Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan, ini jadi eh, ajang kita untuk makin dekat dengan Al-Quran, Pak. Kalau misalkan di bulan-bulan yang biasa, kita jarang bersinggungan dengan Al-Quran, jarang memegang Al-Quran, bahkan mungkin memegang Al-Quran mindahin pas beres-beres misalkan Pak. Maka di bulan Ramadan ini ada kesempatan Pak untuk bapak-bapak, ya khususnya nih bapak-bapak nih Pak. Bulan Ramadan ini jadi momen keluarga untuk makin dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena bulan ini sangat mendukung Pak. Jadi momennya sangat mendukung. Musimnya itu musim Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu diturunkan saat bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra
wa rabbukal akram. Itu adalah ayat-ayat yang pertama diturunkan pada bulan Ramadan. Dalam kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri dari hal-hal yang mengganggu. Jadi Rasulullah SAW sangat terganggu dengan kegiatan, kebiasaan orang-orang jahiliyah pada masa itu. Maka Rasulullah SAW beruzlah naik ke Gua Hiro, Pak. Sini ada yang pernah naik Gua Hiro, Pak? Masya Allah, Bapak. Coba Pak nanti kalau misalkan mau apa namanya umroh tuh Pak. Di sini ada nggak Pak tulisannya tuh? Oh itu tuh ada tuh Pak Dede Travel tuh Pak ada. Boleh tuh Pak. Nah bisa kalau naik ke apa namanya Gua Hiro itu kalau sekarang tuh lebih mudah Pak. Karena sudah ada tangga yang disiapkan oleh kerajaan untuk dilewati oleh para jamaah umroh ataupun haji. Jadi perjalanannya jadi lebih rileks. Kalau sebelumnya itu Masya Allah Pak naiknya, uh, perjuangan Pak. Kalau siang-siang datang, saran saya jangan siang-siang Pak. Berangkat mending jam 3 pagi, ya jam 2 malam atau jam 4 pada subuh gitu. Pokoknya sebelum matahari terbit lah Pak. Itu enak nanti. Sholat subuhnya di atas misalkan ada tuh di ujung sebelum masuk ke Gua Hiro tuh ada semacam musola kecil Pak. Ya, beralaskan batu, beratapkan langit. Masya Allah. Nah itu Rasulullah SAW itu beruzlah di Gua Hiro. Dengan perjuangan zaman dulu belum ada tangga sama sekali, Pak. Jadi Rasulullah SAW sosok pria yang hebat, kuat, dan prima kondisi tubuhnya. Bayangkan bisa naik gunung setinggi itu tanpa ada tangga, Pak. Saya aja naik tangga itu luar biasa, Pak. Ngos-ngosan, Pak. Air tuh habis tuh minum terus tuh. Tapi Masya Allah gitu. Rasulullah SAW itu sosok manusia yang paripurna ya. Salah satunya fisiknya juga kuat, sangat kuat. Nah, maka di momen-momen seperti itulah ya Al-Quran datang. Jadi kalau Bapak, kita, saya lagi ada masalah di keluarga, masalah di sekolah, atau masalah di kantor, atau di pekerjaan, maka come back to Al-Quran. Kembali lagi ke Al-Quran. Rasulullah saat itu uzlah, sudah capek, sudah nggak habis pikir Rasul melihat perilaku yang di luar kebiasaan manusia. Tapi akhirnya Al-Quran turun untuk menenangkan Rasul. Nah ini juga kita bisa mengambil faidahnya. Bahwa seberat apapun hidup kita, sebesar apapun beban kita, sekeras apapun hal yang saat ini kita sedang jalani, maka Al-Quran bisa jadi jalan keluarnya. Maka berinteraksi dengan Al-Quran itu bisa menenangkan hati, menyejukkan kalbu, dan merekatkan silaturahmi. Apalagi kalau misalkan bacanya atau interaksi dengan Al-Quran, bacaan Al-Qurannya bersama dengan keluarga. Jadi bapak-bapak nih mengajak sama anak istri, apalagi bulan ini bulan Ramadan, lebih mudah untuk mengkoordinirnya Pak ya kalau bulan Ramadan tuh. Kemudian membaca Al-Quran secara bersama-sama itu nikmat Pak, nikmat sekali. Ketika bersama keluarga, anak istri ikut baca Al-Quran, anak juga ternyata bisa baca, kita baca bareng-bareng, subhanallah. Itu nikmat indah bagi seorang ayah atau bapak-bapak nih, luar biasa itu. Pemandangan mahal Pak, itu nggak bisa dibeli pakai uang Pak. Tapi dengan kebiasaan dan juga keimanan kita, serta kedekatan kita dengan Al-Quran selama hidup kita. Jadi kita mulai kembali back to Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran lagi, membaca lagi, kita bikin listnya berapa juz selama bulan Ramadan misalkan, atau baiknya Alhamdulillah kalau bisa satu khatam Pak, luar biasa, mantap sekali itu Pak. Sesekali diselingi dengan tadabur, ya bisa baca tafsir-tafsir, terjemahan, bisa juga. Nah, itu bisa menambah kedekatan kita dengan Al-Quran. Baik, karena ini jam setengah 11, Pak ya. Nah, maka
dari keempat pilar tadi yang kita sampaikan atau paparkan, mudah-mudahan bisa memberikan atau menambah keimanan kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Taib, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh ditayangkan Ustaz yang terakhir Ustaz buat Oh iya, kesimpulan. Ya, gitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan dan semakin menguatkan semangat kita di awal Ramadan ini untuk memaksimalkan ibadah Ramadan kita dengan berbagai aspek. Ini minimal 4 pilar inilah yang menjadi tonggak apa dan ibadah target-target pokok yang bisa kita lakukan. Itu mengenai 4 pilar ini ada siam, yang puasa itu sendiri, kemudian qiyam, ini adalah melatih rohani. Ini dengan kita dilatih dengan adanya tarawih ini menjadikan ini jadi bagian dari latihan kita untuk qiyamul lail. Untuk rohani, kalau yang siam itu fisik, disiplin dan kendali diri. Melatih rohani vertikal dengan Allah dalam bentuk qiyamul lail. Dalam wujud sederhananya kita dilatih untuk bertarawih, walaupun setelah itu nanti bisa tambah lagi kalau malamnya boleh tahajud gitu Ustaz ya tadi ya. Kemudian it'am, melatih sosial, kepedulian dan empat ini rewardnya nggak tanggung-tanggung. Jadi ketika kita memberi makan satu orang berbuka puasa itu sama dengan pahala orang itu. Nah, jadi banyak-banyak memberi makan orang berpuasa dapat pahala berlipat tanpa yang yang diberi makan itu tidak berkurang pahalanya. Nah, Masya Allah ini sebuah reward yang berlipat ganda. Ini kesempatannya hanya ada di bulan Ramadan. Itu kira-kira tadi. Kemudian yang Quran ini juga panduan intelektual, ilmu dan pemahaman. Nah ini karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka ini adalah kesempatan kita untuk semakin banyak tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran. Membacanya saja di luar bulan Ramadan aja sudah pahalanya berlipat, apalagi di bulan Ramadan, Masya Allah. Nah, ini kesempatan khususnya di Dompet Duafa ada klinik Al-Quran. Nah ini teman-teman yang belum bergabung di klinik Al-Quran Dompet Duafa bisa kesempatan untuk mulai bulan Ramadan inilah datang ke Dompet Duafa di hari Sabtu, yang libur Sabtu atau yang hari Minggu, yang libur Minggu, teman-teman yang libur pada saat itu bisa memperdalam atau memperbaiki bacaan Al-Qurannya di bulan Ramadan ini sehingga bisa menjadi momentum untuk teman-teman bisa memperdalam Al-Quran dan menyempurnakan bacaan Al-Quran. Kira-kira demikian yang bisa sudah disampaikan oleh Ustadz kita. Terima kasih Ustadz sudah menyampaikan paparannya. Dan untuk teman-teman yang menyimak di Facebook Dompet Hongkong kajian ini mudah-mudahan bermanfaat dan yuk kita hadapi, kita laksanakan bulan puasa kita dengan sebaik-baiknya dengan 4 pilar ini. Dari kami selaku membawa acara menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.